Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Hari ini tanggal 18 April ya, pukul jam 18.36 kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas. Ya, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari sini ya, teman-teman ya. BBRI terbang ya, ternyata yang borong ini. Sampai kapan Pak Firman terbangnya? Jadi hold saja ya, yang hari ini pegang saham BBRI ya, yang notabene kemarin juga di kelas akademi kami itu tak suruh untuk borong dari saham BBRI itu di harga 5.200, jadi 300-an tak suruh untuk borong ya pada waktu itu. Loh, kenapa Pak Firman kok disuruh borong? Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya, disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Siapa Pak yang memborong? Ya, ini pelakunya teman-teman ya, yang memborong. Kok teman-teman? Bapak Ibu semuanya. Teman-teman kayak ini ya. Ya, ini yang memborong ya, Bapak Ibu semuanya, yang dari saham BBRI ini yang memborong. Para retail ya, domestik ya. Mayoritas pakai broker apa sih, Pak? Dia itu. Nah, kalau Bapak Ibu semua bisa ketahui ya, ini yang memborong dari saham BBRI ini yang nilai transaksinya mencapai 1,3 triliun. Ya, 1,3 triliun. Itu ada YU, AK, ZP, BK, YP, TP, KZ, CCMG ya, yang mengakumulasi dari saham BBRI pada hari ini. Jadi untuk MG sendiri itu nggak bermain di saham BBRI. Ya, jadi kalau lapak yang di saham BBRI itu ya pelakunya YU, AK, ZP, BK. Nah, kemarin mengenai dari saham BBRI ini tuh ya, Bapak Ibu semuanya ya, ini juga dibuang barangnya. Siapa yang membuang? Pelakunya pada bulan April ya. Ini ada BB, KZ, AK yang notabene mereka itu sudah punya barang di bawah ya, punya barang di bawah. Mereka ya paling banyak jualannya sekitar 4,7 juta itu adalah AK. Tapi dimanfaatkan momentum tersebut oleh YU, YP, SG, XLOD, OD. Ya, dan kalau dalam bulan April ini mereka yang pungut paling banyak ya YU sama YP yang digunakan untuk mengakumulasi dari saham BBRI. YP itu apa? Ini yang saya pakai ini ya, semuanya ya. Kebetulan saya pakai beberapa akun sekuritas ya, jadi lebih dari satu akun sekuritas. Ya, jadi tujuannya itu masing-masing. Itu salah satu strategi diversifikasi yang saya ajarkan di kelas kami ya. Untuk Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas akademi kami itu silahkan bisa hubungi nomor tertera di bawah ini. Nah, kita akan lanjut cek lagi. Nah, lapak yang di saham BBRI itu siapa yang punya lapak? Wow, ternyata adalah BK atau JP Morgan. Dia mengakumulasi mencapai 10,7 juta lot. Ya. Kembali lagi kepada topik ini ya. Kenapa tak suruh untuk hold ya Bapak Ibu semuanya yang mungkin nyangkut dari saham BBRI ya, ketika kemarin masih rame kenceng-kencengnya tak suruh untuk hold. Jadi untuk saham BBRI itu ya, ketika distribusi itu dimanfaatkan oleh investor kakap. Apalagi investor yang mereka sudah lama di market. Ya, mereka sudah lama di market, mereka memanfaatkan momen tersebut. Ada salah satu dari alumni kami, Pak Firman. Ini saham BBRI itu normalnya berapa secara wajar ya penurunannya? BBRI nggak bakalan turun tuh sehari itu 5%, kecuali kalau misalkan ada krisis-krisisan ya. Jadi seperti itu. Paling maksimal itu 3%. Nah, jadi peran liquidity provider itu di situ. Ya, kecuali ada perang-perangan kayak gitu. Jadi ya kemarin BBRI itu nilai transaksinya itu net sale sekitar 3 triliun. Nah, di situ saya suruh untuk memborong ya, tapi disclaimer ya Bapak Ibu semuanya, bagi kalian yang belum masuk di kelas akademi kami ya jangan borong dulu karena nggak tahu mekanismenya bagaimana sih cara memborongnya. Jadi kalau belum tahu agak berisiko, nanti kalian langsung di all in, nggak tahu
apa namanya, nggak tahu caranya untuk entry yang tepat, ya justru berbahaya. Tapi kalau yang masuk di kelas akademi kami itu mereka sudah tahu polanya, ya. Karena apa? Sebelum mereka masuk di kelas akademi itu mereka ikut-ikutan atau FOMO. Ya, ada YouTuber bilang statement kayak gini, ada berita membicarakan seperti ini, mereka itu tinggal buy saja. Wah, itu yang lebih parah. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kalau mengenai dari bid offernya kayak gini teman-teman, di Mira itu sekarang kayak gini ya. Biasanya itu ada jejer kayak gitu ya. Cuman ya kayak gini, peraturan untuk pelindungan market maker atau liquidity providernya. Jadi bahasa kode Da Vinci yang biasa saya sebutkan sekarang sudah ditutup ya kalau di Mira Asset ini ya. Nanti kita akan sepil pakai akun sekuritas lain yang mungkin semoga bid offernya itu kelihatan. Tapi kalau di RTI bisnis itu bid offernya itu kelihatan berjejer kayak gitu. Jadi kalau mereka yang sudah lama di market, mereka yang sudah istilahnya bisa beradaptasi di market, jadi ada sebuah kode-kode itu, mereka bisa membahas hal itu semua ya. Apakah ini perlindungan untuk investor kakap? Ya dong. Ya, kalau misalkan retail ya nanti menjaga market ini di BBRI ini tuh ya mungkin nggak bakalan bisa. Makanya dilindungi hal itu. Loh Pak, penting nggak sih Pak? Ya penting. Lah kalau misalkan nggak gitu ya nanti ketika retail sama retail ya nanti bantai-bantaian. Ya seperti itu. Jadi penting ada yang menjaga stabilisasi harga. Ya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini saya yang tertarik di Bursa Efek Indonesia ini atau di pasar modal. Loh kenapa Pak? Kebetulan saya sebagai pengusaha muda ya kecil-kecilan Bapak Ibu ya yang sudah lama di market offline itu 20 tahun. Ya 20 tahun ya. 15 tahun lebih maaf. Ya, sorry. Ya di situ. Jadi yang saya rasakan tanpa adanya pengendali itu harganya ya bisa bantai-bantaian atau produk kita itu bisa ditiru. Ya habis itu dibantai, habis itu ya sudah. Tapi kalau di capital market ini ya atau di pasar modal ini itu harganya itu bisa dijaga. Enak. Ya, tinggal kita bisa bertahan di market. Makanya saya itu menikmati ya loss terus nyangkut dulu ya awal-awalan itu ya saya menikmati hal itu. Ya, oh tak terasa ya 10 tahun saya di market ternyata. Nah, oke. Mengenai dari saham BBRI ini bagaimana Pak Asman? Kenapa kok disuruh hold? Nah, ini dilihat dari net income-nya mengenai dari saham BBRI ini tuh masih tumbuh ya. Tumbuhnya bagaimana? Yang tadinya 18,6 triliun kini naik menjadi 60,0 triliun ya mengenai dari saham BBRI ini. Aslinya bagaimana? Aslinya jualan biasa normal. Ya, normal. Mereka mengamankan asetnya dulu karena The Fed itu melakukan kebijakan. Nah, ini dimanfaatkan oleh investor lokal. Ya, mengakumulasi. Total ada 1,3. Mereka beli tutup mata, ya. Dan saya rasa yang masuk di kelas akademi saya, mereka pasti sudah untung dari saham BBRI. Pasti diam-diam itu. Pasti yang nonton ini senyum-senyum yang sudah untung. Ya. Selamat ya Bapak Ibu ya. Akhirnya itu bisa untung ya. Untung secara konsisten. 5 juta setiap hari cukup lah. Kalikan 30 atau 20 hari ya kan cukup. Nah, bagaimana mengenai dari rekomendasi dari beberapa sekuritas ini Pak Firman? Ini menyarankan untuk buy. Ada 59 sekuritas untuk buy dan hold-nya ada 19, sell-nya ada 3. Adapun untuk harga rata-rata mereka untuk menjualnya nanti di harga 6.600. Potensinya sekitar 20% ya. Ini ya Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini juga saham BBRI ini terbangnya 3,3%. Ya, menarik nggak? Menarik ya. Seperti itu. Oke, dari bandarnya sudah saya ungkap. Terus kita ke technical analysis ya atau bagaimana untuk cara masuknya. Berhubung subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas yang notabene usianya lanjut banyak sekali.
Ya, jadi untuk Bapak Ibu semua tenang, saya akan dampingi untuk Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya masih muda, jadi masih aman lah ya mendampingi Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya nggak bakalan mengubah DNA saya. Saya tetap akan di saham ya, karena di sini saya sudah nyaman ya. Setelah belajar bisnis manapun saya masih nyaman dari saham. Jadi apakah dari kripto masih menarik Pak? Belum. Ya, seperti itu. Saya masih nyaman dari saham. Oke. Pak, holnya bagaimana Pak? Bagaimana cara masuknya ya Bapak Ibu semuanya? Nah, saham BBRI itu seperti Mercy harga bajai ya, istilah itu. Loh, kenapa Pak Firman? Ini kan harganya satu lotnya itu sekitar 540.000. Ya, itu kan secara velocity mahal, kata siapa? Murah. Loh, murahnya bagaimana? BBRI kalau misalkan dia itu arahnya ke 10.000. Nanti kalau misalkan dia itu naik, nanti akan potensinya akan stock split. Ya, sahamnya dipecah lagi. Nanti kembali lagi naik. Ya, ini juga pernah stock split ya. Gini. Enggak turun. Tapi turunnya secara secara wajar. Nah, ini akan naik terus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua itu nyimpan 2 tahun atau beberapa tahun ya, nanti ya bisa balik modal. Kalian akan dapatkan 2 ya, dividen dan juga capital gain. Pak, kalau di kripto bagaimana? Di kripto itu kalian dapatkannya capital gain ya. Tapi kalau dividennya nggak ada. Ya, jadi kalau di kripto itu, kalau di saham ya kayak waran ya. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu nyangkut di saham kripto ya modar, tapi kalau masuk di saham BBRI walaupun loss, kalian masih dapatkan dividen. Ketika punya uang lagi masuk lagi, nggak, no problem, nggak masalah. Ya, ini juga sangat aman untuk bagi para pemula yang nol pengalaman, masuk saja di BBRI. Makanya untuk ibu-ibu yang usianya 80 tahun ya, kebetulan usia lanjut ya, saya bina, akhirnya itu bisa cuan konsen. Masa kalian kalah sama yang tua ya, apalagi ibu-ibu loh ya, nenek-nenek ya. Ini saya sarankan masuk itu. Beliau itu masuk di harga berapa pas waktu itu? Saya sarankan untuk masuk itu di 4.300-an. Nah, hari ini di harga ini ya sudah cuan gede. Ya. Dan beliau kebetulan non muslim tapi tetap silaturahim dengan saya. Terima kasih Pak Firman, saya sudah dibimbing sama Pak Firman ya, sudah nggak boncos lagi. Lebih baik saya kalau misalkan mau beli sama jual itu konsultasi sama saya dulu. Ya. Ya itulah ya, tujuan visi misi saya itu adalah memberikan ilmu yang saya dapatkan itu kepada masyarakat Indonesia dari etnis manapun. Ya, ini mengenai literasi keuangan itu memang orang-orang itu sangat minim ya di negara kita. Biasanya kalau misalkan mereka orang yang ahli ya di pasar modal ya, biasanya mereka yang nggak nge-share, ya nggak mau ngebina Bapak Ibu semuanya. Dalam artian kadang kan investor itu ada yang cerewet, ada yang nggak punya etika kayak gitu. Tapi kalau saya so far, saya tetap saya terima, saya rangkul. Nggak ada investor itu yang bodoh. Cuman nggak cuman yang nggak bisa itu adalah mentornya yang nggak bisa membina mereka. Yaitu orangnya itu sedikit yang bisa seperti itu. Ya, bagaimana Pak ngajarnya orang-orang yang sudah lasnya kok bisa cuan? Anda triknya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Pak Firman boleh masuk lagi nggak? Atau ini Pak Firman? Boleh, masuk aja Ibu. Dan untuk di saham BBRI ini bisa Bapak Ibu dijadikan untuk karakter trading, swing, atau invest, position trading juga Bapak Ibu bisa lakukan itu semua. Bagaimana Pak caranya? Itu di kelas kami saya bedah satu-satu tuh caranya. Ya, caranya satu-satu. Sebenarnya kalau tugas mengedukasi ini itu adalah para sales-sales sekuritas, bukan saya. Nah, karena di sisi lain kenapa kok saya bikin konten ini tuh karena melihat dari teman-teman para sekuritas ini
mereka nggak mau ya, nggak mau telaten, nggak mau ngajari bapak ibu semuanya, yang beli nyarankan beli aja. Habis itu suruh cut loss ya, nanti dapat insentif dari situ. Tapi kalau saya pribadi, saya bukan dari sales, bapak ibu semuanya ya, pure saya mengedukasi. Jadi kelas yang saya bikin itu nilainya nggak seberapa ya, dibandingkan dari saya trading ya, saya sudah cukup dari situ. Dan uang itu gunanya untuk apa sih Pak? Untuk memancing emosi Bapak ya. Emosi Bapak Ibu semuanya ketika belajar. Jadi ketika Bapak Ibu itu akses, jadi punya jiwa emosional bertanggung jawab. Loh, saya sudah bayar kayak gini, masa saya nggak bisa kayak itu? Nah itu. Tapi kalau misalkan kelasnya itu gratis, pasti 100% akan meremehkan. Ya. Apakah Pak Firman sudah riset? Pernah riset. Berapa tahun Pak riset seperti itu? Berapa? 6 tahun ya. Kebetulan saya dari akademisi riset terus ya. Seperti itu. Oke, Pak, ngobrol aja nih, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, bagaimana Pak? Apakah ini layak untuk beli? Beli saja, Bu. Beli tutup mata kalau dari sampai BRI, Bapak Ibu. Lu beli nyarankan beli. Ya belinya di mana Bapak Ibu? Ya di harga 5.560 serta di harga 5.400 dan juga di harga 5.342. Targetnya nanti berapa untuk posisi jualnya? Di harga 6.500 serta di harga 6.800. BBRI kalau misalkan turun dalam, masuk saja secara konsisten, karena untuk stop loss karena untuk support kuatnya dari saham BBRI itu ada di harga 4.800-an. Dan saham BBRI ini itu ya dia nggak bakalan turun. Jadi ini adalah tipe saham yang uptrend ya. Turunnya cuma sebentar. Nah ini daripada Bapak Ibu itu dibelikan aset-aset yang nggak jelas ikut-ikutan pengen cepat kaya malah modar. Ya, apa itu Pak, modar bahasa kasarnya Pekalongan ya Pak ya. Iya. Ini Bapak Ibu ya, nanti bisa dijual di situ. Ya, tuh. Pak, untuk trading bisa nggak sih Pak? Bisa. Ya, nanti tunggu ketika dia koreksi ya. Normalnya kalau saham BBRI itu ya, itu penurunannya maksimal itu 3 kali. Ya, ini kayak gini ya, 3 kali atau 4 kali ini sudah maksimal banget ini. Ya, turun lagi sampai 5% Pak saham BBRI ini. Ini biasanya panik ya, panik selling ketika ada perang-perang kayak gitu atau The Fed mengumumkan itu, dia panik selling dulu. Habis itu kembali lagi membal, naik ya 1,3 T. Wah, gede enggak? Gede ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini karena AC-nya juga deras sekali. Hold saja Bapak Ibu. Ya, ini kalau untuk trading Bapak Ibu tunggu saja ketika dia distribusi di 5.300 nanti jualnya di area sini. Jadi untuk trading atau untuk swing, untuk scalping ya 1-3% cukup kok. Tapi sekali entry-nya itu yang gedein Bapak Ibu. Mungkin 1M atau 100 juta atau 500 juta aman dari saham BBRI. 5% dari saham BBRI atau 3% cukup kok kalau kalian itu masuknya 20 miliar. Yaitu ya. Jadi saya pribadi sendiri saya mengarahkan mana yang investor dananya gede ya miliaran, mana yang investor dananya ratusan juta, mana yang investor puluhan juta, mana yang investor ratusan ribu, ya saya membagi hal itu ya. Jadi ya saya mengarahkan itu secara pelan-pelan. Makanya yang masuk di kelas akademi saya itu 100% cuan dan saya yakin itu bisa bertahan lama di market ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk semuanya mengenai dari review saham BBRI ini. Untuk tanya-tanya ya kelas saya itu di bawah ini ya. Itu nomor WA pribadi saya, selain nomor ini itu penipuan ya. Penipuan. Nah, ini kalau kalian itu pengen ketik di Google ya, http://bit.ly kelas Pak Firman, ini diklik saja, nanti akan di situ ada kelas-kelasnya. Nanti bisa tanya saja langsung. Atau enggak ya ikuti di ini di Instagram dan juga TikTok saya. Itu di situ juga masuk ya, seperti itu. Terima kasih. Ternyata sudah 20 menit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita akan bahas hal lainnya lagi ya.